warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Fatona, saya dari kelas 6 karyawan B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisa lingkungan industri dan pesaing. Saat ini pasar berubah dari waktu ke waktu. Pesaing juga menerapkan strategi perang pemasaran yang mengikuti perkembangan zaman. Banyak pembeli semakin peka terhadap harga dan semakin kaya akan pilihan. Pesaing cenderung meniru strategi dan penawaran yang sudah berhasil. Keuntungan bersaing sering bersifat jangka pendek, maka diferensiasi dan positioning harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang daur hidup produk. Lingkungan industri bertujuan membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis dan antisipasi tindakan pesaing. Dengan adanya kegiatan menganalisis pesaing, kita dapat mengetahui siapa pesaing kita, apa sasaran pesaing yang ingin dicapai, bagaimana strategi yang mereka lakukan, apa dan di mana kekuatan dan kelemahan pesaing, bagaimana pola reaksi mereka, siapa saja yang perlu diserang terlebih dahulu, dan bagaimana cara menyerangnya, bahkan pesaing mana yang harus dihindarkan terlebih dahulu. Berikut ini merupakan salah satu contoh persaingan dalam industri smartphone. Samsung dan Xiaomi menduduki peringkat pertama dan kedua di Indonesia. Namun hal itu sudah tidak lagi sejak adanya brand baru yang masuk ke Indonesia, yaitu Realme. Saat ini bisa dikatakan Realme semakin menggeser posisi Samsung dan Xiaomi di tanah air karena sepak terjangnya yang lebih liar itu. Xiaomi hingga saat ini sudah mengekspansi banyak negara dalam waktu 9 tahun. Nggak tanggung-tanggung, Realme kini sudah berhasil mengekspansi negara dengan penduduk terbesar kedua di dunia, yaitu India, hanya dalam waktu kurang dari setahun saja. Dan ekspansi itu terus berlanjut ke Indonesia maupun Cina dalam waktu kurang dari setahun. Realme pada kuartal pertama tahun 2019 lalu sudah menduduki peringkat kelima ponsel terlaris yang ada di India dengan market share sebesar 6%, beda tipis dengan induknya sendiri yaitu Oppo yang sudah jauh lebih lama berada di India. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa di masa modern ini, penguasa pasar bukan lagi milik yang terbesar saja, namun milik yang tercepat, khususnya yang paling cepat beradaptasi pada perkembangan dunia. Hal ini jelas bakal membuat Xiaomi galau karena target pasar mereka sangatlah identik. Hal yang sama juga dirasakan Oppo di awal tahun 2018 lalu karena gempuran harga murah dari Xiaomi. Memang filosofi hidup selalu berputar seperti sebuah roda. Kalau kita belajar dari sejarah perkembangan teknologi dunia, tidak ada posisi aman dalam dunia teknologi. Jadi, bagaimana sejarah kelahiran Realme ini sehingga bisa sehebat ini dalam waktu kurang dari setahun saja, dan kenapa Realme begitu tangguh? Realme merupakan sub-brand dari perusahaan Oppo yang tentunya kalian sudah tahu bagaimana sepak terjangnya selama ini. Dari induk brand inilah Realme bisa melenggang di kerasnya medan perang pasar dengan gagah berani. Ada beberapa faktor yang membuat Realme mampu memberikan performa terbaik, namun dengan harga yang super kompetitif, bahkan dibandingkan brand Xiaomi sekalipun. Jadi sebelumnya Xiaomi merupakan game changer dari budget smartphone yang berani mengambil margin profit hanya sekitar 4-5% dari setiap penjualan smartphone. Realme dengan gagah berani mampu menyaingi margin profit terendah saat ini dengan hanya mengambil keuntungan di bawah 3% saja demi menyaingi Xiaomi. Hal ini dikemukakan sendiri oleh bos Xiaomi. Tak hanya itu saja, jaringan produksi dan distribusi dari produk-produk Realme tentunya juga sudah tersedia berkat induk brandnya yang telah lama melanglang melintang terlebih dahulu di dunia smartphone. Tanpa menambahkan biaya tambahan khusus, beberapa hal ini jelas membuat Realme tampil gagah di tengah pasar smartphone yang semakin sulit. Dari segi marketing, Realme juga mengikuti kesuksesan dari Xiaomi dengan sistem online sellingnya yang teruji tingkat keberhasilannya. Realme juga bakal bermain di jaringan retail offline seperti induk brandnya yaitu Oppo dan Vivo yang sudah sangat teruji efektivitasnya. Ternyata jaringan retail offline tetap menjadi pilar bagi konsumen. Sejarah menyatakan pada tahun 2014, market share Xiaomi di China berada di urutan pertama. Namun hanya dalam waktu 2 tahun saja dihajar oleh Oppo dan Vivo melalui agresivitasnya dalam jaringan offline. Sehingga smartphone yang berbasis online terpaksa membuat offline retail store.
Hal ini juga dilanjutkan oleh Realme dengan baru saja dibukanya Realme Center pertama di India dan di Indonesia, dan menjadi salah satu senjata pamungkas Realme. Untuk pertimbangan bagi Redmi adalah upaya mereka tidak bermain gaib-gaiban. Hal ini sudah dibuktikan dengan kemunculan Realme 3 Pro yang belakangan ini tidak terlalu sulit untuk dicari, bahkan beberapa online retail store menjualnya lebih murah dari harga flash sale. Ibaratnya ngapain sih mesti ribut sama yang gaib kalau ternyata yang nggak gaib malah lebih murah. Service center akan selalu menjadi masalah bagi banyak tren baru, karena ini adalah salah satu faktor penunjang kompetensi sebuah brand. Lagi-lagi Realme mampu melewatinya dengan mudah berkat jaringan service centernya yang sudah dibangun di India dan di Indonesia. Sebelumnya saya pernah berkata bahwa di masa kini pemenangnya bukanlah yang terbesar lagi, namun yang tercepat beradaptasi pada perubahan. Ternyata kini ada yang lebih hebat dari itu, yaitu yang terbesar sekaligus yang tercepat. Sekian video dari saya, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.